sebenar diri itu tak pernah mati tu. Dan mati hanya jasad apabila ditinggalkan dari ruh. Kalau yang jasad itu ampe anasir kejadiannya, ampe kejadian api, air, angin, tanah, apabila rulah keluar di jasad kau jadi tanah kau lah. Masuk ke tanah tu. Yang pulang ke Allah tu yang sebenar-benar diri awak tadi nak pulang. Allah tentu jalan nak kita untuk pulang. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fazkurni azkurkum waskuruli wa la takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat kesehatan, dan kedua nikmat kesempatan, ketiga nikmat iman, dan keempat nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita hadir dalam ruang masjid pada malam kini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Jadi Nabi itu telah mengajarkan kita, iaitunya untuk dapatnya kita mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengenal diri dan mengenal Allah, sehingga ibadah kita tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita manusia yang telah dilahirkan ke permukaan bumi, dahulu kita telah bersaksi kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah menyampaikan, wa iz ahaza rabbuka min bani adam zuhuruhum zurriyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana. Dan ketika Tuhanmu mengumpulkan anak keturunan Adam, mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, diminta kesaksian terhadap ruhnya, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Ruh menjawab, qalu bala syahidana, sungguh benar menyaksikan kami. Jadi kalau kita tak mampu menyaksikan Allah, kita tak akan mendapatkan khusyuk dalam salat. Kalau Allah itu ada empat yang harus kita saksikan. Allah itu alif lam lam ha. Allah. Alif itu mengisyaratkan kepada zat Allah. Lam pertama itu mengisyaratkan kepada sifat Allah. Lam yang kedua mengisyaratkan kepada asma Allah. Ha itu adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak cari dari af'al. Af'al Allah itu la ada di bumi dan di langit ataupun di diri kita. Artinya perbuatan Allah.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan apa yang ada di dunia tadi, di bumi itu, sampai ya hendaknya yaitunya mencari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak nyatu dengan afal Allah, sehingga kita dalam ibadah takkan mampu yaitunya hadir ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, la tasirul ibadati illa ma'rifatun ma'bud. Tidak akan diterima suatu ibadah kalau tidak mampu mengenal siapa yang disembah. Tak kenal kita dan siapa yang disembah, ibadah tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu asma Allah. Artinya nama Allah. 99 nama Allah tadi. Di mana terletak itu? Di hati ya, Pak. Sebab hati itulah yang mempunyai kasih sayang, cinta, rindu, di hati itu terletak. Dalam kado itu sifat Allah, 20 sifat Allah. Itu ditajalikan yaitunya di nafas kita yang turun naik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif menunjuk kepada zat Allah, alaisa kamitsli syai'un, tak serupa dengan apa pula di batin di Allah. Sampai situlah la kenal awak dengan afal Allah, dengan asma Allah dan dengan sifat Allah, sehingga kita dalam salat tadi merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Diampe dan awak kenali daripada Allah. Kemudiannya akan kita kenali tentang Rasulullah Nabi ya. Allahumma amanna atas biku bil kitabika. Wahai Tuhan kami, bahwasanya kami membenarkan akan kitab Engkau. Wa wafu'an bi ahdika, dan mendapatkan pelajaran ataupun kebenaran dari agama Engkau. Wa sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan membaca Al-Qur'an itu beda itu. Al-Quran itu ada tersurat, ada tersirat, ada tersuruh. Mana tersurat? Tersuratnya di dalam kata-kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tersiratnya pada kata-kata awak tadi. Kalau kita hanya membaca Al-Quran yang tersurat, tak akan disentuhnya hati. Tak tersentuh hati awak. Banyak kini orang yang tahfiz Quran, tetapi tidak tahmilul Quran, tidak mengandung Al-Quran, tak ada makna Al-Quran dalam hatinya tadi. Yang kedua, pertama tersirat, yang kedua tersirat. Di mana tersirat Al-Quran? Dalam hati awak. Sehingga kalau tersirat Al-Quran di hati kita, kemanapun kita berjalan, kita akan mengamalkan Al-Quran. Manggali awak, kita akan mengamalkan Al-Quran. Berjalan kita akan dengan Quran berjalan tadi. Berjalan awak, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Al-Quran. Tersiratnya di dalam hati awak. Yang ketiga, tersuruh. Di mana tersuruh? Di dalam rasa. Di ruh kita tadi tersuruhnya Al-Quran. Jadi tersurat, tersirat, tersuruh. Artinya, tersuruh itu, kalau dibacakan Al-Quran ke kita, ada timbul rasa dalam hati awak tadi. Dalam surat Al-Anfal disampaikan, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, yang hanya dikatakan orang beriman apabila disebut Allah gemetar hati mereka. Ada getarannya. Kalau sedang berkojonya ditinggalkan pekerjaan apabila azan juga. Sedang berjalannya akan berhenti melaksanakan salat, berarti ada jilat dalam hati tadi. Kemudian ingin mendapatkan manfaat dari agama engkau. Jadi agama itu dapat manfaat awak apa? Diselamatkan kita di dunia dan diselamatkan nanti sampai ke negeri akhirat. Dan mengikut sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu terbagi tiga.
Pertama, qauli, perkataan Nabi. Yang kedua, fi'li, perbuatan Nabi. Yang ketiga, takri, diam Nabi. Itulah sunnah. Yang tiga itu dengan kita ikut sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu duduknya, tegaknya, berjalannya, tidurnya termasuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Kalaulah tersurup di dalam rasa Al-Quran tadi, sehingga apabila kita baca Al-Quran, sakonailah, sampailah kepada ruh, sampai kepada rasa, sehingga di bawahnya kita bertambah dekat kepada Allah. Jadi sampai kita kenal Allah, kemudian Nabi, 7 banyaknya. Apabila kita lah kenal dengan itu, apabila kita salat, di bawahnya lah kita diantarkan kita kepada makrifat. Makrifat artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa kalau kita tak belajar Al-Quran, kita tak akan sampai. Tak akan sampai kepada rasa tadi. Kalaulah kita pelajari Al-Quran tadi, semakin terasalah kekurangan awak. Itu disampaikan oleh Imam Ghazali, semakin tinggi ilmuku ke Imam Ghazali, semakin terasalah kebodohanku. Baru terasa kebodohan awak. Karena dicalik dengan Al-Quran, apa yang kita amal yang kita lakukan, terkadang masih alun sampai kepada makna yang tujuan yang sebenar yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu dengan kita kenali Allah, zat, sifat, asma, af'al, kemudian Nabi, kitab, membenarkan kitab, mengambil manfaat dari agama dan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Itu yang tujuan itulah yang harus kita kenali dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Malam kini kita cari pengajian awak surah Al-Baqarah ayat 151 sampai 1553. Ayat pertama dimulai Allah, fazkurni azkurkum, berzikirlah kepadaku, kata Allah. Azkurkum, aku ingat kepadamu. Di fazkurni, zikir tu artinya kan ingat. Akan itu banyak lah Ustaz ingat. Kalau lu merasakan kehadiran Allah di hati awak, kita jaharkan dulu zikir awak tadi, sabui namanya dulu. Atau zikir tu ada jahar, ada khafi. Kalau jahar kau lakukan kita sabui, kita baca la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati, meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu dari rambut sampai darah dan setiap kalimah sama tomato. Itu jahar tu. Tetapi kalau zikir khafi tak dibaca oleh, cukup dirasakan dalam hati kita. Itulah dinamakan zikir khafi. Dan aku akan ingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, na'amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati, padahal mereka itu hidup, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya ataupun kamu tidak sadar. Dia celek pertama, fazkurni, dan berzikirlah, maka berzikirlah kepadaku. Dizikir itu dalam artian yang luas. Zikir artinya ungkapan yang diucapkan dari lidah kita, mengantarkan kita bertambah dekat kepada Allah. Itu zikir. Subhanallah, ka zikir itu. Alhamdulillah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Itu zikir itu. La ilaha illallah. Namun Nabi kita menyampaikan afdalu zikri dalam hadis. Dalam surah Muhammad ayat 9 boleh, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketahui itu berilmu, itu tahu bahwa yo makna la ilaha illallah tadi, baru dapat kita diantarkan kepada rasa. Tak ada badayo awak cik ju, tak ada upaya kita juga cik ju, kecuali hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti kan berhenti nafas awak tu turun nanyik, jantung kita berhenti berdebar, berdetak, nafas berhenti turun nanyik. Kalaulah berhenti nafas turun nanyik, ada boleh awak tinggal di rumah awak.
Kita ni mencari tukang, mari dulu awak ni membuat, awak ni mencari tukang. Apabila nafas lah berhenti turun naik, ada boleh awak tinggal di rumah. Kemana kita diantarkan? Iyo ke pondom pekuburan, di situlah kita menanti datangnya kiamat. Selagi nafas itu turun naik, jangan dikosongkan waktu tadi untuk tetap berbuat baik ataupun beribadah selagi masih dititipkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pribadi kita. Jadi maka berzikirlah kepadaku. Kalau kita lah berzikir kepada Allah, aku akan ingat kepadamu. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu selalu diingat Allah. Akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupunnya miskin tetapi merasa cukup. Dia orang yang kaya itu kan yang banyak harta. Tak? Kalau kaya menurut Al-Quran, iaitunya orang yang merasa cukup dalam menjalani kehidupan di dunia. Mungkin harta kita seketik diberi Allah, tetapi kesehatan kita lah diberi di Allah. Diagi kita sepasang mata bisa membedakan berjuta warna di dunia. Itu nikmat Allah. Diberi satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Diberikan sepasang telinga bisa membedakan bunyi-bunyian di dunia tadi. Itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di fazkurni askurkum, berzikirlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Wazkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Kalau kita tidak berzikir, tak akan timbul rasa syukur dalam hati awak. Badai itu. Kalau orang berzikir tu lah yang akan bisa bersyukur. Sebab orang berzikir tu nyo tahu masuk seluruh nendinya tadi hanya titipan Allah. Diagi kita 7 sifat oleh Allah: sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. 7 sifat. Tu tak ada yang awak punya tu. Hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam pengajian disampaikan itu, la kudrat illallah, tidak ada kudrat kecuali Allah. La basar illallah, tidak ada penglihatan kecuali Allah. La sama illallah, tidak ada pendengaran kecuali Allah. La kudrat illallah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Berarti hanya dititipkan di Allah di setiap pribadi kita. Apabila nanti ruh lah keluar dari jasad, lah dijapui ruh oleh malaikat maut, sehingga 7 sifat itu tak ada dan aktif nanti di setiap pribadi kita. Kaki awak le ada je tapi le tak bisa le berjalan. Mata le ada je tetapi tak bisa mencalik. Itulah nanti peristiwa yang akan kita tempuh apabila ruh itulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di timbulnya rasa syukur, kita harus berzikir. Kemudian zikir itu dalam pengajian lah dibagi 4 tingkatnya. Syukur tingkat syariat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bio pun pandai tu, anak TK pandai ucap itu tu. Kalau hanya syukur tingkat syariat dia kita, alun sampai awak mensyukuri nikmat Allah. Tingkatkan kepada setingkat tariqah. Yang kedua, membawa nikmat yang diberi Allah ke jalan Allah. Dia kita kaki kita langkahkan ke tempat ilmu, ke tempat ibadah, ke tempat kebaikan. Dia kita tangan jangkaukan kepada kebaikan, dia mata calikkan kepada kebaikan. Kalau disampaikan oleh dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil syadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih. Itulah nanti yang akan kita terima kalau kita tak bersyukur kepada Allah. Syukur tingkat hakikat, merasakan nikmat yang diberi Allah seketik itu banyak. Kau tak balik dewa kadang-kadang kau. Dan banyak tu terasa seketik dewa. Padahal yang dituntut merasakan nikmat yang dia seketik itu banyak. Ya seketik awak diberi harta tapi kesehatan lawapu banyaknya kita pakai di dunia, lamunnya kesehatan dipakai. Syukur tingkat makrifat, selalu merasa di dalam pandangan Allah. Taruhnya bermusyahadah aja Allah, menyaksikan diri akan Allah, itulah musyahadah. Kemudian dan dia tetap bermurakabah dengan Allah, berintip-intipan dengan Allah, merasanya dipandang Allah, merasanya dicali Allah. Kalaulah ada itu di kita syukur tiket kampek,
sejengkal pun kita tak akan bisa berbuat salah di permukaan bumi, kerana kita lah mengetahui kita selalu dipandang dan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fazkurni askurkum waskuruli, maka berzikirlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Takfurun, kalau kita cari dalam terjemah itu kafir atau tidak? Wala takfurun, janganlah kalian kafir kepadaku. Kafir itu terbagi dua. Kafir asal katanya kafaro. Kafaro artinya tertutup. Apabila tertutup hati kita tadi dari kebenaran, itulah termasuk kafir tu. Pertama dinamakan kafir imat. Imat artinya tiang. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, kata Nabi. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuh agama. Di kafir imat itu orang yang tidak syahadat, tidak salat, itu dinamakan kafir imat. Nah, kalau dalam agama non muslim nomor atau di kafir imat. Kalau kita sebagai umat Islam, awak lahir di lingkungan Islam, ibu bapa kita Islam, kita lah salat, tetapi hati kita masih tertutup dari kebenaran Allah, aku kafir nikmat nama aku. Kafir nikmat, nikmat yang paling tertinggi iman dan Islam. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam, kata Allah. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan nikmat iman dan Islam. Namun manusia itu menanti dengan kekufuran. Banyak alasannya dalam agama. Ba'aka datang ngaji buya pinggang tak mau duduk deh. Anda duduk lah pinggang ngaji. Tidak, kalau pinggang itu duduk lama tanda waktu saji. Itu yang banyak. Orang yang mencari alasan dalam agama itulah dinamakan kafir nikmat. Aja dileh, dilumbuang menyemua padi, dijamu dia terbawa. Islam tanggung kapi tak jadi ke gunung badan awak. Tak ada gunung oleh. Kalau kita masih mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di kafir imat itu yang orang di luar Islam, kafir nikmat kita sebagai umat Islam, tetapi kita tak menyenangi aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tu memberikan kita agama, kemudian menyuruh kita salat, ingin menyelamatkan awak. Nak selamat kita, tu disuruh kita, diatur kita dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Jadi kalau kita lah mulai mengingkari nikmat Allah, iaitunya agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tak akan mendapatkan iaitunya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak berusaha mempelajari Al-Quran di dunia, kita nanti tak akan selamat di waktu kat pulang nanti kepada Allah. Tak akan selamat awak. Tercabut nanti iman kita di waktu kat pulang tadi. Badak tercabut. Kalau dado le genggaman yang kuat. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Atau tali agama Allah itulah nanti yang akan kita gantungi di waktu kita nanti pulangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah ada satu pun yang bisa menolong awak. Anak tak akan bisa menolong kita. Harta tak akan bisa menolong awak. Apa kecil Allah? Yauma yanfa'u malun. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun. Anak-anak juga tak bermanfaat. Anak-anaknya bisa mentakinkan kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Kita perbaiki hati awak dulu. Di hati itulah kita memperbaiki amal, memperbaiki salat dan memperbaiki zikir kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Dalam surah Al-A'la Allah menyampaikan, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa zakara asma rabbih fasalla, mereka ingat kepada Tuhannya baru ia mendirikan salat. Awak kalau jago ketu subuh dek kita salat subuh dan takona dulu dak. Allah lu takona dek. Padahal itu ingat dahulu ke Allah baru kita mendirikan salat.
untuk membersihkan hati, akulah para ulama membagi untuk membersihkan seluruh anggota tubuh tadi. Pertama, kita sucikan tubuh lahir awak. Dalam surah Waqiah Allah menyampaikan, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Mensucikan badan jasad dengan mandi wajib dari hadas godang, beristinja dari hadas ketek. Kalau tak dua, ia bertayamum awak, itu mensucikan tubuh lahir kita. Kemudian kita sucikan 7 anggota tubuh awak: mulut, mata, telinga, kaki, tangan, pawi, kemaluan. Itu tak bisa tu laju istinja. Itu dengan istighfar kita bersihkan itu. Kalau kita lah banyak beristighfar, man laziman istighfar, barang siapa yang banyak membaca kalimat istighfar, melazimkan beristighfar, tobat istighfar, Allah akan memberikan setiap kesempitan akan diberikan kelapangan. Atau sempit dado tu dek dosa tu diberi kelapangan. Setiap kesulitan akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Atau kita kalau dapat awak 7 kali kita istighfar sudah salat tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kan pertama mulut awak. Adi mulut kan banyak datang masuk awak. Banyak datang situ. Kalau kita menyebut seseorang, pertama namanya ghibah, yang kedua fitnah. Kecik Nabi menyebut engkau yang sebenarnya itu adalah ghibah. Tapi ingin merendahkan seseorang, ingin merendahkan kawan. Ghibah itu apa dosanya? Sama je makan bangkai manusia. Menyebut engkau yang tidak sebenarnya itu fitnah, lebih kejam dari pembunuhan. Aku lagi kita istighfarkan ulu mulia awak tadi. Kemudian istighfarkan mata awak. Lawapa kali saya tadi mencari yang tidak baik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 7 anggota tubuh kita tadi, itulah dan kita apa kan kita bersihkan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebab dia 7 sifat itulah kita bisa berpahala, bisa berdosa. Mulut kalau disebutkan kepada kekurangan kawan, berdosa. Kalau dibacakan ke Quran, berpahala. Mata kalau dicalikan ke ayat Allah, berpahala. Kalau dicalikan kepada yang tidak baik, berdosa. Kemudian mensucikan 7 latifatus sam'ah, 7 titik halus yang ada di tubuh kita tadi. Latifah qalbi, latifah siri, latifah ruhi, latifah afai. Itu titik halus tadi. Itulah dengan zikir. Zikir la ilaha illallah, itu disucikan. Likulli shay'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah, zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita lah suci, sehingga seluruh amalan kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ya penyakit hasad di hati kita tadi, itu akan disucikan zikir. Kalau ada ya kebencian, itu akan disucikan dengan zikir. Kemudian mensucikan ruh. Itu tak bisa lah jauh zikir itu. Dia apa? Menghabiskan sangkutan kepada dunia. Tak harapnya kepada apa dan siapa di dunia. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa illa rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bolehnya kita berharap karena, tetapi jangan lebihkan harap kepada Allah. Boleh kita berharap kepada sesuatu, lebihkan harap kepada Allah. Karena Allah itulah tempat berharap, Allah itu tempat meminta, dan Allah itu nanti tempat kita berpulang. Kena pulang ke Allah tadi. Supaya dapatnya jalan ni kita, akulah ni kita usahakan dengan belajar Al-Quran. Nabi menyampaikan, Al-Quran tariqul jannah. Al-Quran itulah jalan menuju surga. Dia awak dah dapat kaji kini dia buya. Itulah tahu kita masa dah dapat, itulah dapat dia awak kaji tu. Lah tahu masa dah kaji, itulah dapat dia awak kaji tu. Allah tak menilai dapatnya, tetapi menilai kesungguhan kita.
Apa kata Allah? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Tak dapat jo rasa dek kita dalam zikir, tak dapat jo dek awak rasa dalam solat. Allah akan memberikan kita nanti rasa di waktu kepulang tadi. Tak ada kemampuan jarum datang ke besi beranilah yang menghisap jarum. Tak ada kemampuan kita hadir dengan Allah, maka Allah lah yang akan datang kepada kita. Andaikan kita lah bersungguh-sungguh di dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jahadu tu kalau bahasa intelek serius semua tu, serius awak di dalam mencari perbekalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat pertama. Maka berzikirlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar ataupun kafir kepadaku. Ayat kedua, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang beriman di Allah di situ. Kalau dipanggil orang beriman di Allah, bukan orang salat ya dipanggil. Sebetulnya kita dululah beriman kepada Allah. Telah disampaikan ayat tadi tak? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Atulah nan iman awak. Disampaikan oleh para ulama, kullu mauludin ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya nyala mampu naluri ketuhanan. Lah tahunya masa maliang tu kau jauh salah. Tetapi kalau kalah di kekuatan nafsu, tak bisa. Itulah iman kita kepada Allah. Syariatnya dulu Islam pada iman. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan hakikat, dululah iman daripada Islam. Sebab kita dulu lah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Beda minta je mohon. Kalau minta awak minta rokok sebatang tu contoh tak? Kalau memohon merendah mohon tadi kepada Allah. Dalam salat itu kita memohon kepada Allah, meminta, Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Kan minta tu tak? Rasakan dengan kerendahan hati. Warhamni, sayangi aku. Wajiburni, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Kalau kita relax awak ketika duduk antara duduk sujud itu, membaca itu, memohon kita kepada Allah, Allah akan mengabulkan kita. Allah akan membuat kita menjadi tenang. Penyerahan kita kepada Allah juga dalam salat tadi. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahasanya salatku, inna salati wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mayahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Namun dalam salat kita payah dia awak mencapai kepada rasa. Salat tu berapa banyak rukunnya? 3 boleh tak? Bara mula rukun salat itu yaitunya 3 boleh para karo. Kalau dulu di lagunya di masjid yang tu. Yang 3 boleh tu ditaklukkan kepada 3. Qasad, ta'rad, ta'in. Qasad artinya bertujuan. Ada tujuan awak, tujuan kita salat. Ta'in menyatukan kepaduannya. Kemudian qasad, ta'rad menyatakan kepaduannya. Ta'in menghimpun. Aku disebut di ulama takobiyah jatuh sembahyang sudah. Kan disebut ulama tu tak? Artinya jole bertujuan kita, kemudian jole apa rakaatnya? Itulah qasad, ta'rad, ta'in. Qasad artinya bertujuan. Ta'rad menyatakan kepaduannya. Ta'yin artinya menghimpun. Yang 3 itu ditaklukkan kepada 3. Pertama, fi'li. Kalau jauh tubuh, duduk togak. Fi'li, fi'il perbuatan. Togak, rukuk, sujud. Kan itu fi'il tak? Kalau tu duduk, togak, rukuk, sujud aja kita, salat kita hanya salat syariat. Alum bernilai tu.
Atau dek sulit kalau lihat donga kaji tadi semakin terasa kurang lah. Atau juga guna kaji tadi. Kemudian hukum zikri lidah membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lidah tu, zikri tu. Kemudian hati, qalbi mengingat, berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari yang pertama, yang kedua. Pertama apa salat tadi? Niat. Yang kedua, togak berdiri betul. Kan itu tak? Jua awak togak. Togak berdiri betul itu tak cik itu tiga tu. Togak kita dengan iman. Ada jamaah yang banyak juga togak jo kaki ya banyak yang godang kaki tapi tidak bisa togak salat. Dengan iman kita togak. Dengan keyakinan bahwasanya kita dahulu dah ada kemudian diadokan dan kemudian akan tiada. Beriman awak kepada hari kemudian. Beriman kita kepada yang gaib. Jo iman tadi awak togak. Kemudian Islam berdiri yang kita dirikan Islam. Islam lah kau doa kaji tak? Selamat, damai, sejahtera. Kemudian betul, tegak, berdiri, betul. Anu kita betulkan. Tauhid. Tu dek zikir awak. La ilaha illallah tu ke kalimat tauhid. La ilaha illallah. Situ tauhid rububiyah. Segalanya dari Allah. Seluruhnya dia awak tu dari Allah, rasaki dari Allah. Sama dari Allah, kudrat dari Allah, basar dari Allah, kalam dari Allah. Kalau dari Allah, uluhiyah segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak kita betulkan tauhid awak tadi. Kok sakit kita penyakit tu dari Allah. Kok miskin awak miskin tu dari Allah. Kok kayo kita kayo tu dari Allah. Kalau lah kita tahu dengan itu, lah ada tauhid rububiyah dan uluhiyah sehingga dalam kehidupan kita akan mendapatkan tenang awak kalau ditimpu dengan musibah kita tak akan merasa sakit hati awak tetapi ketenang kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Dia itu mempertolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat bahwa sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ada di berserta Allah juga yang sabar tadi. Karena Allah itu maha sabar. Dak umur kita salat le pernah Allah membenci awak. Dado bahkan banyak itu dia harta dari Allah. Bahkan banyak lewat yang tidak menjalankan agama itu berlimpah harta. Fir'aun laknatullah mengaku sebagai Tuhan, diberikan sampai atui tahunnya mempunyai pangkat menjadi raja di Mesir. Sampai tahun. Nah, kalau pejabat kini 5 tahun ya tak? Fir'aun itu dulu sampai atui tahunnya berkuasa di Mesir. Bahkan mengakunya sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tetapi Allah melaknatinya, tak sampainya kepada Allah karena pangkat dan jabatan yang dimiliki selama hidup di dunia. Jadi kalau kita lah tahu dengan itu, sehingga kita dalam kehidupan kita rasakan seluruhnya itu dari Allah, dan kita nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kembali itu apa bahasa awak tu? Apa bahasa awak tu? Pulang balik gitu tak? Ibarat kita kini merantau, anak dagang awak kau berdagang di dunia. Dan berdagang itu arti itu ada rugi, ada balabo, buntung kan itu dagang. Kalau kita lagi beramal di dunia beruntung awak. Kalau kita tidak beramal merugi. Kalau disampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum bi amwalikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kalian aku tunjukkan perdagangan perniagaan yang akan melepaskan kamu dari azab yang pedih, kata Allah. Tu'minuna billah, berimanlah dengan Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa tujahidun, dan berjihadlah, berjuanglah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu, in kuntum ta'lamun, itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi bahan yang berjihad jiwa, kita bawa tubuh awak tadi ke masjid,
kamu salah, berarti nan jiwa kita tadi kan tabau di dalam kita berjuang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, berjihad kita bersungguh-sungguh sehingga Allah akan memberikan ke kita, setiap pribadi kita tetap kita merasakan yaitunya selalu dipandang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiru bighairi hisab, kata Allah, bahwasanya pahala sabar itu tidak bisa dihitung. Sabar itu tidak bisa kita celik dia puara, tetapi kita harus tetap berusaha dalam menjalani kehidupan di dunia, dan masih ada dalam hati kita tadi penjangkalan kepada Allah, sebab tak bisa kita tolak ketetapan Allah. Allahumma la mani'a lima aqtaita wala muqtiya lima manakta wala radda lima qadaita. Itulah kita ungkapkan setiap sudah salat itu. Wahai Allah, tidak ada yang dapat memberikan terhadap apa yang telah engkau tolak. Tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau berikan. Tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nak memberi Allah awak harta, tak bisa kita nolak. Tak bisa awak nolak. Atau Allah tak menolak kita mendapatkan harta, tak bisa kita dapatkan. Itulah yang kita ungkapkan juga setiap sudah salat, wirid-wirid, zikir-zikir, supaya apa? Supaya dapatnya kita diantarkan kepada rasa kena zikir yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Dia sabar itu tidak bisa dihitung pahalanya. Itulah orang yang akan mendapatkan nanti, iaitunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung dari api nerakamu. Bahwa minta perlindungan kita dari api neraka. Karena neraka itu barap dalam neraka 70 tahun batu dilemparkan ke dalam neraka baru sampai ke neraka jahanam. Ketika duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, ditanya oleh Nabi, tahukah kalian lontong dan babuni itu kecil Nabi? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Engkau lah yang tahu karena engkau kekasih Allah. Itu batu yang dicampakkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka jahanam. Itu dalam neraka jahanam tadi. Kalau kita masih berdosa, maka tajud awak kita ya. Tajud kita dalam itu. Lalu setelah disampaikan oleh Allah, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, tempat kembalian neraka jahanam, la yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Supaya kita nak jangan menikmati dalam keadaan berdosa, itu dek kita ucapkan juga kalimat taubat, minta ampun awak ke Allah. Kita kok tak ada yang tak berdosa, berdosa sedonya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mulainya api yang ada di dunia? Ketika Nabi Adam alaihissalam lah tibanya di dunia, lah dikeluarkan dari surga. Di barat Nabi Adam, di timur Siti Hawa, di Arafah pertemuan. Bakasih sayangnya di Bukit Jabal Rahmah. Dan kan dimakan Nabi Adam di dunia ada burung, ada binatang, tetapi api tidak ada. Mintalahnya kepada Allah, wahai Allah, agilah seketik api. Diperintahkan oleh Allah ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, jawab Nabi Adam seketik api ke neraka. Minta ke malaikat Malik. Diminta oleh malaikat Jibril kepada malaikat Malik. Disampaikan oleh malaikat Malik, kalau engkau bawa malaikat Jibril sewadang biji zarah ke dunia, hancur dunia di buih. Habis itu panasnya api neraka tadi. Dibasuhlah dek malaikat Jibril tujuh talaga dan ado dan surga. Satu-satunya telaga di situ ternama telaga Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar. Yang baca ayat tak? Dibasuh itu, dibawalah ke hadapan Nabi Adam. Tak sampai 5 minit di hadapan Nabi Adam, hancur bukit itu di buih. Kalau mencari kita nomor api melatih tak? Itu api itu 70 kali lipat le panasnya dan berado dalam neraka esok nak kita terjun kalau kita masih berdosa. Itu kecek Nabi. Kalau tahulah umatku kecek Nabi, proses
yang ditempuhnya di waktu zakratul maut, sampai di alam kubur, sampai di padang mahsyar, sampai di menerima catatan amal kebaikan dan keburukan, sampai di mizan, meniti sirat, tak boleh kau untuk golak di permukaan bumi. Begitu nanti huru hara yang kita tempuh. Karena apa? Karena kita masih banyak nelolok di permukaan bumi kini. Apa kecik Nabi? An-nasun yam, semua manusia itu tidur. Fa intamatu intabahu, apabila nyelamati barulah jago dari tidur. Kalau tidurnya apa bahasa alolok lah. Kalau alolok lebih deh. Azan orang subuh lebih alolok. Dah lebih lah. Itu yang lolok kata Nabi tadi. Arti lolok tadi tak mengerti, tak tahu tujuan. Lolok itu kan bermimpi gitu. Mimpi awak punya harta, mimpi awak punya sawah, mimpi awak punya anak. Apabila ruh lah keluar di jasad, alias duit itu ni awak lah. Dah do tu gitu lah. Ditinggalkan awak sudah. Harta yang kita tinggalkan akan menjadi warisan, kan diperobikkan di anak. Dan kita makan akan menjadi kotoran. Dan kita keluarkan jalan Allah. Itulah yang akan kita nanti yang akan kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah proses neraka. Kalau kita masih alun jua yakin kepada yang baik, sesuatu nela ado tapi lembar juga wujud. Kan itu yang baik tadi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yaitunya orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib, sesuatu nan la ado tetapi alun berwujud. Bila berwujud neraka itu, ala tiba malaikat maksud akan keluar ruh di jasad kita tu, nampak lewat neraka atau surga situlah. Lah mulai nanti ditiup di telapak kaki kita malaikat maut ruh tadi. Nah tu dek dingin kaki awak dulu pertama ketika mati tak? Kalau pernah kita mencari orang mati. Dingin kaki dulu. Ditiuplah ruh tadi malaikat maut, keluar nomor kaki awak, poru awak. Dan kerongkongan kita keluarlah dari mulut dan hidung kita. Di waktu itu kita nanti diberi pemandangan yang tajam. Basor mencalik kita itu, matanya lah rabun, telinganya lah pokak, kudaratnya labi. Tetapi basor nanti masih mencalik. Kalau basor pandangan basor tu apa nak kita tempuh, nampak dia awak. Kumbu nampak dia awak sekor ni tak? Itu je basor tu, tak je mata itu. Itulah yang akan diberikan ke kita nanti di waktu zakratul maut. Dibukakan tirai gaib oleh Allah. Tampak datangnya malaikat maut di setiap pribadi kita. Tampaklah surga atau neraka akan kita tempat di waktu zakratul maut tadi. Dua yang ketiba dia awak tu. Pertama takut. Baru takut kita. Dan nampak neraka dia awak, tampak malaikat maut datang ke kita. Ibu takut awak. Yang kedua sedih, ibu. Ibu meninggalkan harta, ibu meninggalkan rumah. Datang rasa sedih dia awak. Tetapi bagi yang tetap belajar Al-Quran di dunia, tetap berbuat baik, beramal kebaikan, amal yang bernilai ibadah, ia dibujuk nanti oleh para malaikat. Kecik malaikat, Allah takhofu, jangan engkau takut. Wala tazanun, jangan engkau sedih. Habis ketakutmu kepada Allah, habis kesedihmu kepada Allah. Wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu karena tempatmu dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang syahid. Syahid artinya dua. Pertama menyaksikan tempatnya dalam surga, yang kedua disaksikan oleh para malaikat ketika ruhnya berpulang kepada Allah. Sehingga beribu-ribu malaikat yang menanti ruh orang yang bertakwa. Apa kecil malaikat? Apakah engkau jiwa ruh orang yang engkau angkat catatan amal kebaikannya di waktu pagi dan petang, yang mencabut nanti ruh itu malaikat maut, yang membawa malaikat Jibril dan malaikat maut lah, dinanti oleh para malaikat. Apakah ikut ruh orang yang kau angkat catatan amal kebaikannya di waktu hari Kamis? Jadi dari Kamis itu diangkat catatan amal kebaikan dan keburukan kita. Apakah ikut orangnya yang kau angkat catatan amal kebaikan ketika nifus Sa'ban? Nifus Sa'ban itu diangkat catatan amal kebaikan dan keburukan kita. Sehingga beribu-ribu malaikat yang menanti. Kenapa? Karena malaikat menghormati iaitunya orang yang bertakwa selama menjalani kehidupan di dunia. Atau manusia tadi bisa tinggi derajatnya pada malaikat, tetapi kalau nyodak beribadah lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am nibalhum adal, mereka itu hina, bakal lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang yang lalai, lengah,
tak pernah berbuat kebaikan, asik oleh mencari kebutuhan dunia, padahal akhirat itulah yang lebih kekal dan abadi nanti yang akan kita tempati setelah kita iaitunya meninggalkan dunia tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu telah mati, padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak sadar, tidak menyadarinya. Hanya ayat itu tuh. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Para sahabat itu dulu kan banyak mati di orang lah, tetapi nyo masih disabui pada kini. Nabi Muhammad SAW, kalau dah ada selawat kita tadi majlis awak menjadi majlis bangkai kok. Tak diterima salat kalau dah ada selawat, tak diterima zikir kalau dah ada selawat. Majlis tidak akan diberkahi kalau dah ada selawat. Sampai kini awak sabui nama Nabi lah, walaupun jasadnya lah dikuburkan, tetapi yang kita tetap meminta melalui nama Nabi tadi. Jual boleh diartikan, janganlah kamu katakan orang yang mati jalan Allah itu mereka telah mati. Mati jalan Allah artinya mati atas ketetapan Allah. Ada yang mati anyui, ada yang mati balanta, ada yang mati sakit, itu dia mati jalan Allah. Padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Aneh yang hidup tadi, yang sebenar diri itu tak pernah mati tu. Dan mati hanya jasad apabila ditinggalkan dari ruh. Kalau yang jasad itu sampai anasir kejadiannya, sampai kejadian api, air, angin, tanah, apabila ruh lah keluar di jasad kau jadi tanah kau lah. Masuk ke tanah tu. Yang pulang ke Allah tu yang sebenar-benar diri awak tadi ni kau pulang. Allah tentu jalan dek kita untuk pulang besok. Allah lah. Nah tu nya jalanannya dengan kaji pengajian. Kalau tak tentu jalan pulang apa pulang besok. Itulah yang dibacakan di orang yang tinggal. Tangan balipik di atas badan, terbuju badan, tangan rumah, tangan balipik di atas badan. Orang membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Atau esok mereka pulang ke Allah. Itu tak pernah mati. Kok dibubuiknya tak layuh, digundamnya tak pecah, dipanggangnya tak hangui, itulah sebona-bonanya diri kita. Itulah nanti yang akan berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mereka pulang ke Allah nanti. Kalau tak tentu dia kita jalan pulang, bakal pulang besok. Itulah dia kita cari dengan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Kalau kita lah belajar Al-Quran, jalan itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke setiap pribadi kita. Kalau sampaikan dalam surat Tuha, wa man a'rada an zikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, atau barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tak zikir kepada Allah, ma'isyatan donka, akan mengalami tempat hidup yang sempit. Tempat hidup yang sempit, tak dapat lapang di hati tadi dalam hidup. Wa nasuruhu yawma qiyamati akma, pada hari kiamat kami akan membangkitnya hal keadaan buta. Kalau buta di akhirat suka mana kita kapai? Padahal perjalanan panjang nanti kita tempuh. Itulah dek kita usahakan juga dalam kehidupan dapatnya belajar Al-Quran dan menjalankan perintah Allah dengan mengikhlaskan diri dalam menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu telah mati, padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Jadi itu ayat tadi. Jadi hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal untuk menuju kepada negeri akhirat. Awak carilah alam yang kita tempuh. Pertama, alam arwah lah kita lewati. Barak lama dalam arwah tu Allah yang tahu, dakwah yang tahu, tak tahu tu. Dari alam arwah berpindah kita ke alam rahim. Dalam rahim berapa lamanya? 9 bulan 10 hari, itu paling lama. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Kecek Nabi baina sittina wa sabi'in, umur umatku 60, jarang yang 70. Kadang 35 mu, kadang lah dijapui ya Allah. Pulang awak tu nyata di dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam barzah, alam kubur. Semakin panjang perjalanan kita. Berapa lama dalam kubur?
sampai hari kiamat. Si Habil anak Nabi Adam yang pertama sekali meninggal dunia, kini masih berada di alam kubur. Akan panjang tak? Andaikan kita masih berdosa, dapat azab kubur sampai datang kiamat. Diazab kita dalam kubur tadi, siksa kubur namanya. Atau berdoa manusia tu surat tiba dalam kubur, Rabbana wahai Tuhan kami, abasarna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami, farji'na kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat kami ingin berbuat amal soleh. Tak bisa buat amal soleh lah sampai dalam kubur. Dari alam kubur lah setelah hari kiamat di padang mahsyar. Kiamat artinya berbangkit. Dibangkit kita seluruh manusia itu dibangkitkan. Sebelum kita dibangkitkan di padang mahsyar, bangkitkan semangat awak kini beribadah. Bangkitkan kita semangat awak mencari ilmu. Supaya sebelum kita dibangkit nanti di alam mahsyar. Dari padang mahsyar di catatan, dikumpulkan catatan kebaikan dan keburukan kita. Ada dong awak catatan kebaikan dan keburukan besok. Di situ kita bawa oleh ke mizan. Ditimbang situ lah, dicolik kesalahan juga kebaikan. Kalau masih ada dosa, akulah yang akan dipanggang dalam neraka dulu. Dia bin dulu kesalahan tadi. Kau dapat awak najan mati dalam keadaan berdosa, dapat kita tobat, tak berdosa awak pulang supaya surga nanti tempat kita kembali. Dari mizan ke sirat. Nah kita minta 7 kali semalam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan menyampaikan kita kepada tujuan. Kan itu fungsi jalan, mengantarkan kita ke tujuan. Tujuan awak bukan dunia, tetapi tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam, nabi pertama diciptakan dari surga, kita ingin pulang ke surga. Kalau kita tak tentu jalan, kita tak keselamat nanti sampai untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kalau kita ledak berdosa, sampai lawak ke surganya Allah. Kau sampaikan dengan dalam petata Minang tu, adat di bodi Caniago, cupak di kota orang Paliang, dunia bi akhirat tibo, labu lurui jalan basimpang, ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Kalau tak beribadah gitu dia terbuang badan nanti. Kemana tak buang? Ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang awak cari juga kesalahan awak. Bermuraqabah kita, menghitung-hitung kesalahan awak. Hitung-hitung malah diri kana lanyo badan di alamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata je telingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sebab ba'ala dek ba itu. Iduk ko ba umpama orang balaya. Kok dunianya ketinggal, nyatu akhirat ke ditempang. Iduk ba umpama orang balaya, lawi lope ke diadang. Angin badai kiri kanan bombak bagalombang pulau. Kok tak tempang di biduk tiri, biduk dan hendak pandayung, sampan pocah masuk itu. Kamala badan kabagantung. Lalu nak bisa kita gantungi nanti ke situ, kecuali nak bisa kita gantungi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Itulah nanti yang akan kita gantungi. Dapatnya kita selamat menempuh perjalanan yang sangat panjang. Itu disampaikan oleh Mughazali. Perbanyaklah perbekalanmu kecil Mughazali, karena rantau jauh yang akan kamu tempuh. Berapa panjang rantau kita tempuh itu? Di alam kubur, di padang mahsyar, di mizan, rantau jauh akan ditempuh. Kurangilah bebanmu kecil Mughazali, karena bukit tinggi yang akan kamu daki. Beban itu dosa itu, kurangi dosa kita itu menjadi beban itu dosa tadi. Tak selamat awak esok pulang tu. Dan perbanyaklah perbekalanmu karena rantau jauh nanti ia akan kamu tempuh. Perbekalan kita amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal kita kalau kita berusaha mencari amal yang bernilai ibadah di dunia, sehingga dapatlah kita nanti bekal berpulang di waktu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di dunia aja kalau kita tak mau bekal apa buat deh? Sudah makan nak di jalan lah kalau tak ada bekal. Kini kita oleh kepulang lah ke kampung sebenarnya kalau kita tak membawa bekal, sehingga sansaro lawak nanti menempuh perjalanan panjang. Itulah kita simpulkan kajian awak. Fazkurni azkurkum, maka berzikirlah kepadaku kata Allah, aku akan ingat kepadamu.
dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar kepadaku. Jadi kalau zikir kita, sehingga lahirlah rasa syukur dalam hati awak tadi. Walaupun berkekurangan kita, syukur tetap ada dalam hati awak. Bapa dia syukur awak kalau kita masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di dunia. Dan janganlah kalian ingkar kepadaku ataupun kafir kepadaku. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, bahwa sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Nah, itu salat kita, hubungan jo Allah, salawat hubungan jo Nabi, silat hubungan jo manusia. La salat awak, la salawat awak, tetapi masih memutuskan tali silaturahim, dan amal kita tidak akan diterima Allah. Apa kecil Nabi? Ladkhulul jannah, tidak akan masuk ke surga. Khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim satu kali seumur hidup tidak akan dimasukkan ke surga. Ada jongok hati kita masing-masing. Kalau masih ada dia tiwak dondam, dongki, sak, kalau masih ada, maafkan kesalahan seseorang, jangan buang sifat-sifat buruk tadi, supaya kita dapatnya nanti berpulang dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, mempertolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, bahwasanya Allah beserta orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu katakan orang yang mati jalan Allah itu mereka telah mati. Bal ahya'u walakin la tashurun, padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak dapat menyadari ataupun kamu tidak sadar. Bahwa tidak bisa kita sadari. Karena nyolah berpindah alam. Alam barzah itu pembatas antara dunia dan akhirat, diletakkan kita dalam barzah. Alamu ni surga neraka itu gini Ustaz, Allah lah kiamat hari esok baru bisa diuni surga neraka. Bahada tentu Nabi, uang yang masuk neraka masuk surga, kalau ada tertulis dan bawa itu masing-masing. Itu bisa dirubah kalau kita berganti dengan kebaikan segala kesalahan kita tadi. Alamu ni kini surga tu, neraka alamu ni. Bila akan dibuka surga dan neraka apabila dunia lah kiamat, dan dihancurkan dunia di Allah, dan datangnya kiamat. Di situlah nanti kalau kita berpahala bertakwa tempat kita surga, kalau kita berdosa tempat kita nanti neraka. Minta kita terhindar daripada neraka, dapatnya ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tugas kita di dunia. Itu sajalah dapat pengajian disampaikan malam kini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.